Kan katanya dokter Eci, kok aku duluan? Coba tanya. Atau NPA saat bertanya. Peserta tidak perlu melakukan absensi pada kolom chat. Dapatkan SKPI DAI dengan mengikuti webinar minimal 60 menit. Para peserta diharapkan kesediaannya untuk mengisi polling NPA dan survei dari link yang ada di bagian paling atas kolom chat. Materi akan diupload setelah narasumber selesai memberikan presentasinya. Baiklah, pada acara ini ada hadir pemateri, dua pemateri yaitu Dr. Susanto Nugroho, spesialis anak konsultan, dan Dr. Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan. Langsung saja pada acara ini, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang pemateri pertama yaitu Dr. Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan. Nah, saya akan membacakan kurikulum vitae Dr. Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan. Pada kesempatan kali ini, Dr. Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan, akan membawakan materi relative iron deficiencies anemia in congenital heart disease children in COVID pandemic era. Saya persilahkan Dr. Diaris Kuntartiwi untuk memulai memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Dok? Terdengar? Terdengar ya. Terdengar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam simposium online Smile 2 dalam keadaan sehat. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Eko Sulistiano, spesialis anak konsultan selaku Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Yang kedua kepada Ketua Panitia, Dr. Nugroho Danu, spesialis anak konsultan, sebagai Ketua Smile tahun ini. Yang ketiga kepada Dr. Reni Suwarniati, spesialis anak konsultan, Ketua Divisi dari Kardiologi Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Terima kasih, Dok, sudah memberikan kesempatan bahwa hari ini saya yang diberi kesempatan untuk sharing pengalaman kita. Yang keempat, saya ucapkan terima kasih kepada mitra kami, PT Nicholas Indonesia. Baik, saya mulai saja. Yang terhormat para guru besar, guru-guru saya sekalian dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mungkin ikut join pada acara simposium kami hari ini. Juga saya mengucapkan selamat datang kepada para senior saya, teman sejawat spesialis anak dan juga adik-adik sekalian. Terima kasih, saya akan mulai share screen-nya. Terdengar jelas ya, Dok, suara saya ya, Dok, Dokter Reni? Ya, terdengar. Ya, baik, saya mulai share screen. Silakan, Dokter Diaris. Sudah tampak ya, Dok? Ya, tampak. Ya, baik. Jadi ini saya diberikan kesempatan dengan judul anemia defisiensi relatif pada pasien dengan anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Mungkin saya mulai dengan kasus ya, ada kasus seorang anak perempuan usia 8 bulan dengan berat badan
7 kilogram ya. Pasien ini sebetulnya sudah dirawat di satu rumah sakit swasta di Malang ya. Jadi ini adalah rujukan dari sejawat teman dokter spesialis anak di sana dengan keluhan biru, batuk dan sesak ya. Ini kalau nggak salah pada awal-awal COVID, sehingga pada saat itu terdiagnosis pneumonia, ada panas juga sehingga dirujuk kepada kami yang berada di yang sudah punya isolasi COVID. Saat ada di isolasi di rumah sakit rujukan, anak tampak sianosis dengan sesak, demam selama 1 minggu, seringkali dia sulit bernafas, juga menurut ibunya tambah biru dan sesak 4-8 minggu ini. Pada saat lahir dulu katanya normal-normal saja, berat badan lahir juga normal. Saat kami periksa dengan heart rate 120 sampai 130 dengan respiratory rate 56 kali per menit, oksigen saturasi kadang-kadang bisa mencapai 80%. Ini pasiennya. Jadi tampak pada video ini anak dengan nafasnya yang sesak ya. Dan mungkin yang ketiga, nampak sangat jelas bahwa pasien ini dengan ada retraksi juga nafasnya dalam dan cepat. Jadi biasanya pada saat kita merujuk itu yang terima adalah dokter jaga ya, juga mungkin dokter spesialis anak juga semuanya mendapat konsulan. Apakah betul suatu sianosis? Kita juga akan bertanya-tanya apakah sianosisnya ini kardiak atau non kardiak, karena ada pneumonia juga, apa jangan-jangan dari paru juga. Lalu kita juga sering mempertanyakan apakah ini suatu spell sianotik atau anak-anak dengan gagal jantung tapi pada PJB yang biru. Jadi akan sangat sulit kita tentukan, sehingga apa yang harus kita lakukan, kita mesti tahu step-step apa yang harus kita lakukan dan pemeriksaan apa yang harusnya kita bisa kerjakan, karena tidak semua rumah sakit dalam hal ini, walaupun saya konsultan jantung anak, dengan enak bisa melakukan ekokardiografi karena nggak mungkin masuk ke ruang isolasi. Tidak semua rumah sakit mengizinkan kami membawa alat eko langsung masuk ke dalam. Baik, untuk presentasi saya kali ini, saya akan sedikit share mengenai penyakit jantung bawaan dan anemia defisiensi pada masa pandemi ini. Yang kedua, bagaimana cara kita mendiagnosis suatu anemia defisiensi besi pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan sianotik, juga cyanotic spell serta anemia defisiensi besi yang terjadi pada anak-anak utamanya tetralogi Fallot ya di era pandemik ini. Juga nanti sedikit mengenai tata laksana dan prevensi dari anemia defisiensi besi. Berikut sedikit mengenai epidemiologi ya. Di Asia memang dikatakan bahwa yang tertinggi penyakit jantung bawaan ya di benua Asia ini 9,3 per 1000 kelahiran hidup. Artinya kalau ada satu aja dari 100 bayi yang hidup itu menyandang PJB. Dan yang terbanyak untuk ini adalah memang yang untuk penyakit jantung bawaan biru itu adalah yang obstruksi atau ada kebuntuan dari jalan keluar ventrikel kanan. Biasanya aliran darah ke parunya ada obstruksi. Dan yang paling banyak adalah tetralogi of Fallot sekitar 5-10%. Bagaimana PJB dengan anemia defisiensi besi? Bahwa anemia ini memang berasal dari kurangnya pasukan dari besi ya untuk mensintesa hemoglobin. Mungkin nanti pembicara yang kedua dari hematologi, Dr. Susanto Nugroho, spesialis anak konsultan, akan lebih membahas mengenai metabolisme besi dan bagaimana terjadinya anemia defisiensi besi tersebut. Dan dikatakan bahwa anemia defisiensi besi sangat sering terjadi pada anak-anak dengan PJB dengan faktor-faktornya cukup macam-macam ya, baik itu dari nutrisi atau memang dari natural cause disease itu sendiri. Pada penyakit jantung bawaan sianotik dan asianotik bisa terjadi juga risiko tinggi anemia defisiensi besi ini akibat penyimpanan dari besi yang tidak mencukupi untuk pembentukan hemoglobin. Beberapa literatur juga menyampaikan adanya asosiasi antara anemia defisiensi besi dengan pada penyakit jantung bawaan sianotik dengan terjadinya serangan sianotik. Bagaimana dengan anemia defisiensi besi dan penyakit jantung bawaan sianotik? Dikatakan bahwa status dari anemia defisiensi besi relatif biasanya didapatkan HB yang normal atau sedikit
di bawah normal serta didapatkan hipokrom. Pada pasien dengan HB yang normal, biasanya pada keadaan yang relatif iron defisiensi, pasien malah tidak nampak anemia. Namun kalau kita berikan terapi besi, akan terjadi perbaikan yang signifikan dengan kondisinya. Jadi dia terjadi improvement, tidak sering lagi spell atau tidak mengalami sakit kepala akibat hiperviskositas dan yang lainnya. Jadi pada tetralogi ovalo terutamanya adanya anemia defisiensi besi, ada hipokrom mikrositer misalnya akan semakin memperberat hiperviskositas yang berasal dari adanya polisitemia. Lalu bagaimana penyakit jantung bawaan sianotik ini selama pandemi ini? Tentu saja risiko dari anemia defisiensi besi pada penyakit jantung bawaan sianotik itu sangat menyebabkan memberikan risiko pada seorang anak untuk terjadinya komplikasi yang fatal. Misalnya saja ada cerebrovascular accident ya, atau bisa juga adanya kelainan darah pada pasien. Jadi saat pandemi ini kita sadari semua bahwa ada limitasi keterbatasan dari anak-anak untuk mengunjungi rumah sakit, terutama pada masa awal pandemi, sehingga mereka seringkali tidak minum obat yang harusnya diminum, juga termasuk suplementasi dari besi. Pada anak-anak sendiri dengan penyakit jantung bawaan sianotik tidak tampak pucat, sehingga sangat sulit untuk melihat apakah dia anemia atau tidak. Jadi masking ya kalau pada iron defisiensi besi ini. Apalagi saat terjadinya pandemi juga akan banyak delay dari treatment pada rumah sakit yang bisa melakukan tata laksana koreksi pada pasien dengan penyakit jantung bawaan sianotik itu menunda atau mengurangi load dari pasiennya, sehingga keadaan kronik hipoksemia juga hipoksia yang kronis pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan sianotik ini disertai dengan anemia defisiensi besi akan semakin memperberat dari keluaran klinis. Bahkan mereka mengalami penurunan dari neurokognitif development juga dari pertumbuhannya. Ini sedikit ilustrasi ya dari saya. Saya juga tidak tahu bahwa dalam 2 bulan terakhir kami menerima cukup banyak pasien dengan penyakit jantung bawaan sianotik. Ini ada 6 pasien dengan TGA-VSD, namun karena pandemi mereka datang dengan late cases udah umur 2-3 bulan, padahal udah melewati golden period untuk dilakukan suatu tindakan. Tapi kami sudah merujuk pasiennya, kebetulan sudah dilakukan operasi, namun sayang kurang mungkin ada infeksi yang lain sehingga pasien meninggal di ICU ya, 1 pasien. Pasien yang lain sedang menunggu tindakan, ada 4 pasien saya kirim ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Saat ini baru 1 orang dilakukan tindakan kateterisasi. Untuk pasien yang lain ada 5 pasien yang saya catat pada masa pandemi ini masuk dengan serangan sianotik. Jadi apa yang dimaksud dengan serangan sianotik sendiri? Ini suatu malah emergensi ya. Selama pandemi harus bisa dikenali. Mungkin orang tua harus kita edukasi juga bagaimana mengenali penyakit jantung bawaan sianotik yang mengalami serangan biru. Jadi biasanya ada nafas yang cepat dan dalam, dia ada cianosis yang memberat, bahkan kalau dokter sempat melakukan auskultasi, apabila ini pasien sudah lama mungkin atau pasien baru, walaupun anaknya biru tapi kita tidak mendengar bising. Jadi harus hati-hati, jangan-jangan memang terjadi serangan sianosis pada pasien ini, karena serangan sianosis bisa memberikan komplikasi baik itu ke saraf maupun bisa menyebabkan kematian. Sedikit pengulang mengenai tetralogi ovalo. Di sini tetralogi ovalo kita bisa melihat adanya 4 kelainan. Mungkin lebih cepat ya saya akan menyampaikan bahwa pada tetralogi ovalo kelainan utama adalah pulmonal stenosis berat, sehingga darah yang dari sistemik seharusnya masuk ke arteri pulmonal tidak bisa masuk ke sana karena tekanan sangat tinggi. Jadi pilih aja yang overriding dengan tekanan yang lebih rendah. Jadi dia pada saat sistolik dia masuk ke aorta dan mengalir ke seluruh tubuh. Jadi adanya 4 kelainan ini karena dia memompa terus ke pulmonal stenosis ini, jadi terjadi RVH. Jadi pada keadaan ini hemodinamiknya adalah terjadi penurunan aliran darah ke paru sehingga terjadi oksigenasi yang sangat rendah. Sedangkan tekanan sendiri di RV tekanannya lebih tinggi daripada LV sehingga terjadi darah yang dari kanan langsung ke kiri menuju ke aorta. Hal ini menyebabkan sistemik hipoksia.
adanya hipoksia yang kronis itu saja merupakan stimulasi ya, terjadinya stimulasi untuk peningkatan produksi hemoglobin supaya bisa mengangkut oksigen lebih banyak, sehingga produksi dari eritropoietin, dan ini menyebabkan massa dari eritrosit untuk memperbaiki hipoksia yang terjadi itu bertambah banyak. Kemudian terjadi hipervigositas sindrom. Biasanya anak sudah mulai mengeluh sakit kepala, pusing ya, bahkan serangan sianotik. Adanya hiperviskositas dan polisitemia ini menyebabkan deformasi dari sel darah merah, bisa terjadi agregasi, bahkan terjadi embolisasi. Dengan adanya anemia defisiensi besi akan membuat membran dari sel eritrosit semakin kaku ya, sehingga dia akan memperberat terjadinya hiperviskositas sindrom. Bagaimana peranan besi ya dengan anemia? Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Dr. Susanto mengenai peranan besi. Namun yang saya sorotin ada dua, yaitu mengenai sintesa besi untuk sintesa hemoglobin dan sitokromoglobin ya. Jadi seperti diketahui bahwa Hb itu mengangkut oksigen supaya dia bisa rilis ke jaringan tubuh perifer ya. Jadi kalau pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan sianotik, adanya kronik hipoksia akan menyebabkan dia akan memproduksi lebih banyak ya. Jadi bisa saja terjadi relatif anemia pada awal, yaitu Hb-nya masih normal, tapi dibandingkan dengan PCV-nya yang sudah mulai meningkat, jadi polisitemia ya. Jadi dia sel darah merahnya bersifat hemoglobinulosikler karena ada defisiensi sel darah merahnya. Dengan adanya eritropoiesis yang meningkat tadi, kebutuhan dari susun tulang untuk besinya itu sangat tinggi karena dia akan memproduksi hemoglobin dan juga memproduksi enzim-enzim yang juga membutuhkan besi, sehingga terjadi relatif iron deficiency. Bila hal ini terus-menerus terjadi, bisa terjadi negatif iron balance, di mana pasukan besi sebetulnya cukup, tapi karena kebutuhan untuk sum-sum tulang yang memproduksi besi terjadi negatif iron balance, sehingga status defisiensi besi pada pasien menjadi terbentuk ya. Jadi pada pasien akan didapatkan di sum-sum tulang akan terjadi peningkatan dari development iron yang defisit eritrosit. Jadi eritrositnya itu miskin besi, sehingga yang dilepaskan di sirkulasi dia juga menjadi iron eritrosit yang juga miskin besi di sirkulasi. Bagaimana konsekuensinya? Beberapa literatur lama memang masih belum tahu mekanisme yang disebut dengan deformabilitas dari eritrosit ini, karena eritrosit ini bisa dia bila melewati pembuluh darah yang kecil, kapiler yang kecil, dia akan sangat fleksibel dan kembali lagi ke bentuknya semula tanpa mengurangi fungsi. Ini saya berterima kasih sekali kepada Profesor Dr. Teddy Ontoseno, spesialis anak konsultan, guru saya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ini disertasi beliau tahun 2004, itu yang saya rasa masih yang paling baru ya, jadi saya cari tidak ada lagi. Jadi yang ini yang paling baru mengenai bagaimana deformabilitas eritrosit pada pasien-pasien tetralogi Fallot dengan anemia defisiensi besi. Jadi beliau menemukan bahwa ada spektrum follicle spektrum ya yang membentuk dari membran dari merupakan komponen protein yang membentuk utama dari membran sel darah merah, sehingga dia apabila ada anemia defisiensi besi, maka besi ini akan menyebabkan komplikasi ya. Jadi kalau ada pada deformabilitas pada tetralogi Fallot yang disertai dengan anemia defisiensi besi akan mudah terjadi komplikasi yang fatal. Jadi ini pada defisiensi besi terjadi penurunan saturasi transferin, kemudian enzim yang membentuk tadi yang pada pembentukan hemoglobin ada enzim katalase dan glutathione. Nah, di sini terjadi penurunan dari spektrum molekul dan denaturasi dari protein. Jadi H2O2-nya meningkat sehingga terjadi penurunan dari permeabilitas sel darah merah ya. Jadi ada gangguan dari deformabilitas eritrosit. Apabila keadaan ini berlanjut terus bersamaan dengan kronik hipoksia, terjadi juga adanya hiperviskositas, terjadi agregasi dari sel darah merah, terbentuk rouleau formation. Jadi ada seperti bentukan yang logam yang kalau jatuh ya. Jadi kalau ada uang logam itu jatuh berderet-deret gitu, jadi terjadi trombus.
Jadi bagaimana cara kita mengakses adanya iron deficiency pada penyakit jantung bawaan sianotik? Jadi yang pertama adalah kalau dengan HB ada sulit. Apa saja yang bisa dipakai? Ini ada beberapa jurnal. Yang pertama, jurnal yang mengakses anemia defisiensi besi. Jadi pada jurnal ini dikatakan semua pasien yang cyanotic CHD itu mengalami iron deficiency. Mereka menghitung HB dan MCV juga adanya serum ferritin yang rendah. Setelah diberikan terapi iron, terjadi perbaikan klinis. Yang kedua, jurnal ini juga menyatakan bahwa pada pasien-pasien penyakit jantung bawaan cyanotic, HB, PCV, dan RDW-nya tampak sangat tinggi. Pada anemia defisiensi besi pada masa awal juga terdapat masih terdapat PCV, HB, dan gambaran eritrosit, indikasi eritrosit yang lain yang cukup rendah. Ini juga sama, jurnal yang menyatakan di Nigeria tentang semua pasien di sana, anak dengan cyanotic, penyakit jantung bawaan cyanotic mengalami anemia defisiensi besi. Bagaimana dengan cyanotic spell? Ada satu jurnal pada tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi anemia defisiensi besi di sana memang cukup sangat tinggi. Dengan tetralogi Fallot yang mengalami anemia defisiensi besi dikatakan 8 kali lebih tinggi terjadi kejadian serangan cyanotiknya. Di sini didapatkan indikasi dari sel darah merahnya, MCV, MCHC menurun dengan serum iron yang turun juga sangat signifikan. Ini adalah sebaran dari ini ya, jumlah pasien yang mengalami cyanotic. Di sini memang 8 kali lebih tinggi pada yang tidak anemia. Jadi apa aja yang harus di screening? Ini ada sudah saya disampaikan tadi bahwa kalau kombinasi RDW dan MCV itu spesifisitasnya meningkat. Tentu saja akan harus kita barengin dengan pemeriksaan serum iron, TIBC, atau di mana mungkin sejawat sekalian bisa melakukan pemeriksaan. Untuk manajemen sendiri, ada satu jurnal mengatakan bahwa pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan, terutama tetralogi Fallot, akan lebih bagus apabila diberikan suplementasi besi sebanyak 3 mg per kilo per hari. Nah, ini pemberian pada jurnal yang lain menyatakan bahwa bisa diberikan terapi besi 2 kali selama 4 mg per kilo per hari pada pasien-pasien dengan anemia defisiensi besi. Ada 39 pasien pada jurnal ini, dia akan meningkatkan HB dan PCV. Bagaimana peranan besi ya? Jadi ini yang terakhir ya, bahwa dia dengan adanya reticulosis meningkatkan HB, jadi menurunkan permeabilitas dari RBC, sehingga kita perlu memperbaiki kualitas dari sel darah merah dengan pemberian zat besi ya. Pada pasien-pasien yang sudah cukup zat besinya, mungkin tetap kita berikan suplementasi besi, dan yang sudah dengan defisiensi besi bisa kita berikan 4 mg per kilo 2 kali sehari selama 3 minggu. Jadi ini take home message-nya bahwa yang paling sering adalah tetralogi Fallot, diagnosis anemia defisiensi besi pada PJB cyanotic sangat penting ya, dan dipertahankan HB 14 sampai 15 dengan PCV kurang dari 65 itu sudah cukup elektropoiesis untuk memperbaiki. Jadi perfusi kita sudah cukup dengan itu, dan diagnosis awal dari iron defisiensi anemia ini sangat penting untuk mencegah komplikasi fatal. Semuanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah lengkap sederhana dengan tambahan pemeriksaan serum iron atau mungkin serum ferritin. Tata laksana juga masih bervariasi, salah satunya dengan pemberian besi 4 mg per kilogram berat badan selama 2 kali selama 12 minggu. Baik, kita kembali kepada kasus. Saya rasa ini udah terakhir ya, jadi kasusnya ini, jadi apa yang sebenarnya terjadi, kita lihat bahwa dia cyanosis ya pada fingertip, oral, dan mukosa, kemungkinan besar cyanosisnya kardiak ya, tapi anaknya sudah besar, jadi bisa juga kita lakukan hiperoksia kalau memang kita bisa. Nah, jadi cyanotic spell ini terjadi desaturasi arteria tadi tampak dari nafasnya cepat dan dalam, jadi ini bukan gagal jantung, tapi serangan cyanotic. Apa aja yang harus kita lakukan? Pertama, ya chest position dan yang lain-lain. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ini ada beberapa, kita bisa lakukan foto, bisa kita ikuti kalau foto toraksnya menurun, corakan vaskuler, ada RVH, berarti tetralogi Fallot. Nah, ini saya rasa dari pemeriksaan darah tampak dia serum ironnya juga turun, jadi kita berikan tata laksana besi pada pasien ini. Saya rasa itu yang kita sampaikan. Ini sedikit foto masa pandemi. Saya mengharapkan teman sejawat bisa datang ke Malang. Kami pernah rapat ini di Batu dan di tempat-tempat lain, ini kampung warna-warni sedikit. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Reni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Diaris Muntar, ini spesialis anak konsultan. Selanjutnya, saya akan mengundang pemateri kedua, yaitu Dr. Susanto Nugroho, spesialis anak konsultan. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membawakan materi Iron Deficiency Anemia, Understanding the Disease, Management, and Prevention. Demikian Dr. Susanto Nugroho, kami persilahkan untuk memulai. Baik, terima kasih Dr. Reni. Suara saya bisa didengar, Dr. Reni? Bisa. Baik, saya mohon izin share screen ya. Silakan Dr. Susanto. Apakah sudah bisa dilihat, Dr. Reni? Ya, sudah Dr. Susanto. Sudah ya? Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Reni selaku moderator pada webinar pada siang hari ini. Dan pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Departemen IKA FKUB, Dr. Eko, dan juga Ketua Panitia beserta para panitia yang lainnya. Yang saya hormati para guru besar, para senior, dan sejawat sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Pada simposium Mameru Online kedua ini, saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan topik tentang anemia defisiensi besi. Saya berharap presentasi ini bisa menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang anemia defisiensi besi atau ADB, baik mulai dari diagnosis, tata laksana, sampai pencegahan, dan suplementasi besi yang sudah direkomendasikan oleh IDAI. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai data prevalensi anemia maupun ADB, kemudian tentang homeostasis besi dan regulasinya, tahap-tahap defisiensi besi, kemudian pendekatan diagnostik, tata laksana yang komprehensif, screening dan suplementasi besi, serta modifikasi dan konseling. Jadi sampai saat ini anemia masih merupakan masalah kesehatan secara global, terutama di negara-negara sedang berkembang. Dan seperti kita ketahui bahwa defisiensi besi merupakan defisiensi mikronutrien tunggal yang paling sering anemia. Data estimasi prevalensi anemia pada bayi dan anak pada usia 5 bulan sampai 5 tahun dilaporkan oleh WHO dari tahun 2006, 2011, dan 2016. Ternyata prevalensi anemia masih menunjukkan angka yang tinggi, terutama di banyak negara sedang berkembang, termasuk salah satunya di Indonesia. Sedangkan prevalensi anemia di Indonesia, seperti yang dilaporkan WHO maupun Set Kesehatan Dasar atau Riskesdas, dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa belum ada perubahan angka prevalensi yang cukup signifikan. Bahkan laporan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada anak balita itu masih menunjukkan angka 38,5%. Sedangkan pada anak-anak usia 15 sampai 24 tahun menunjukkan angka sebesar 32%. Berdasarkan etiologi, ternyata defisiensi besi masih merupakan penyebab anemia terbanyak, terutama pada bayi, anak-anak maupun pada remaja. Selain pada kelompok ibu hamil, kelompok anak-anak termasuk bayi dan remaja merupakan populasi yang sangat berisiko tinggi mengalami anemia, termasuk defisiensi besi. Prevalensi ADB berdasarkan riset dari FKUI RSCM tahun 2016-2017 dengan subjek terutama pada bayi baru lahir, kemudian anak usia sekolah dan remaja, ternyata menunjukkan data yang cukup menarik, di mana prevalensi defisiensi besi itu hampir 3-5 kali lipat dibandingkan ADB. Ini bisa diasumsikan bahwa apabila setiap satu anak yang kita diagnosis ADB, kemungkinan pada saat bersamaan didapatkan 3-5 anak mengalami defisiensi besi. Dan ini yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, termasuk untuk anak dan remaja. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan tentang ADB, ada baiknya saya mengingatkan kembali sekilas tentang homeostasis besi dan regulasinya. Seperti kita sudah ketahui,
bahwa untuk intake dan ekskresi besi setiap hari hanya dibutuhkan 1-2 mg per hari. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan besi, tubuh bisa merecycle sebanyak kurang lebih 20 mg per hari. Nah, ini biasanya disupport oleh adanya absorpsi besi di enterosit, kemudian proses eritrofagositosis yang diperankan oleh makrofag, dan pelepasan dari cadangan besi terutama di hepar maupun di eritrosit. Ada beberapa protein yang berperan penting di dalam regulasi aliran besi. Antara lain adalah hepsidin, ferroportin, dan transferin. Hepsidin kita kenal sebagai regulator utama yang mengatur aliran besi menuju ke dalam plasma, yaitu dengan menginduksi endositosis dan proteolisis dari ferroportin. Sedangkan ferroportin sendiri merupakan protein yang berperan untuk mengatur pelepasan besi dari organ depositnya, terutama dari enterosit, makrofag maupun hepatosit, di mana besi akan dilepaskan ke dalam plasma. Kemudian glikoprotein akan mengikat besi bebas yang ada dalam sirkulasi, itu yang kita kenal sebagai transferin. Tahap defisiensi besi ada 3, mulai dari deplesi besi, defisiensi besi, dan anemia defisiensi besi. Pada saat tubuh mengalami kekurangan besi, tubuh akan mengalami deplesi besi yang disebabkan karena hilangnya atau habisnya cadangan besi, terutama di liver, res maupun bone marrow. Apabila berkelanjutan akan terjadi defisiensi besi yang ditandai dengan penurunan fungsi maupun transport besi di dalam sirkulasi, yang pada akhirnya akan menurunkan hemoglobin sehingga akan terjadi anemia defisiensi besi. Penemuan kasus pada tahap awal, terutama depresi dan defisiensi besi, serta pemberian suplementasi besi akan dapat berpengaruh besar untuk mencegah terjadinya ADB pada anak. Karena seperti kita tahu bahwa ADB pada bayi maupun anak itu selain mengganggu atau menghambat pertumbuhan, bisa juga mengganggu perkembangan motorik, perkembangan bicara atau bahasa, neurokognitif, sehingga menyebabkan penurunan prestasi belajar anak di sekolahan. Di samping itu juga akan menurunkan sistem imun, sehingga anak akan mudah mengalami infeksi. Yang ingin saya tekankan di sini untuk para sejawat sekalian, bahwa efek ADB pada bayi dan anak itu bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bahkan menetap meskipun anemia sudah berhasil kita perbaiki atau kita koreksi. Untuk pencegahan maupun penanganan ADB harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari masa prakonsepsi, saat ibu hamil, bayi lahir mendapatkan ASI dan makanan pendamping ASI, kemudian selama masa tumbuh kembang sampai mencapai usia remaja dan dewasa. Di setiap tahapan ini ada problem atau masalah yang terkait dengan kemungkinan mengalami kekurangan zat besi. Tidak jauh berbeda dengan penyakit lainnya, untuk pendekatan diagnostik harus dilakukan melalui proses anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Satu yang ingin saya tekankan di sini, di dalam anamnesis, mohon untuk bisa menggali lebih jauh beberapa faktor risiko atau penyebab yang nantinya akan berperan di dalam pemberian terapi kausatif. Sedangkan dalam pemeriksaan fisik, harus dipastikan bahwa pada ADB itu tidak ditemukan adanya hepatosplenomegali maupun limfadenopati. Beberapa faktor risiko dan penyebab utama pada anemia pada anak, diantaranya adalah peningkatan kebutuhan yang meningkat, bisa terjadi secara fisiologis karena pertumbuhan yang cepat, khususnya pada bayi atau remaja, atau pada remaja perempuan akibat kehilangan darah menstruasi. Sedangkan kehilangan darah bisa meningkat karena terjadi kehilangan darah melalui saluran cerna, genitourinaria, ataupun kehilangan darah yang lainnya. Untuk negara di kita, di mana infeksi parasit masih tinggi, seperti cacing, kemudian malaria, termasuk beberapa infeksi kronik maupun akut, itu juga bisa menyebabkan kehilangan darah yang berlebihan. Sedangkan intake besi yang menurun lebih cenderung disebabkan karena diet yang tidak adekuat, malabsorpsi, ataupun pemberian makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Karena ada kebiasaan kita minum teh, kopi, kemudian pemberian susu yang berlebihan di mana kandungan kalsiumnya. Selain gejala umum dari anemia, ada beberapa tanda klinis khusus yang mungkin
bisa mendukung ke arah ADB, yaitu pika, colitis angularis, kemudian kuku sendok atau polinikia, dan papil lidah yang atrofi. Di dalam pemeriksaan laboratorium, yang mungkin sejawat sering lupakan adalah biasanya kita hanya memeriksa DR, di mana pemeriksaan darah tepi, hapusan darah tepi ini sebenarnya punya nilai klinis yang sangat penting. Karena pada ADB itu akan ditemukan karakteristik gambaran yang khas, yaitu berupa sel pensil atau cigar cell atau sel serutu yang bisa membedakan kemungkinan ke penyebab lainnya. Sedangkan penanda hematologik maupun biokimia atau status besi itu akan berbeda pada setiap tahap dari defisiensi besi. Yang mengalami gangguan pada saat mengalami tahap depresi besi itu adalah ferritin. Ferritin serum itu satu-satunya akan mengalami penurunan di bawah 20 mikrogram per desiliter pada saat ditemukan depresi besi. Sedangkan pada saat terjadi defisiensi itu akan ditandai dengan perubahan pada beberapa penanda atau marker besi yang lain, seperti penurunan SI dan saturasi transferin serta peningkatan TIBC. Ada satu marker yang saat ini sedang banyak diteliti, yaitu reticulocyte hemoglobin content atau RET-HE, di mana dia akan menunjukkan perubahan lebih awal sebelum terjadi anemia defisiensi besi. Sedangkan dikatakan atau confirm ADB kalau sudah disertai dengan penurunan hemoglobin sesuai dengan umur dan jumlah. Ini adalah prinsip-prinsip di dalam tata laksana ADB. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa betul diagnosis ADB. Kemudian usahakan untuk mencari beberapa etiologi atau faktor risiko untuk kemudian kita lakukan terapi bersamaan dengan dimulainya pemberian terapi besi yang kemudian dilakukan evaluasi terapi. Kemudian modifikasi dan konseling diet, serta jangan dilupakan adalah KIE, baik untuk pasien, orang tua maupun keluarga pasien. Tata laksana yang komprehensif itu prinsipnya adalah menggunakan terapi besi oral, kemudian terapi parenteral, etiologi terapi, dan pemberian modifikasi serta konseling. Bagaimana kita memulainya? Setelah confirm diagnosis, kita treat underlying cause-nya, kita mulai terapi besi. Dosisnya adalah 3-6 atau 4-6 elemental besi per kilogram per hari diberikan pada saat perut kosong. 1 bulan terapi, lakukan evaluasi, minimal dengan darah lengkap untuk menilai HB. Kalau respon adekuat, kita bisa lanjutkan sampai 3 bulan setelah HB normal, sekaligus mengkonfirm tegaknya diagnosis ADB. Apabila tidak respon, kita bisa lakukan re-evaluasi. Nah, harus dicari apakah betul itu bukan ADB atau mungkin tidak respon terhadap pemberian terapi besi. Lalu bagaimana kita menilai respon terhadap terapi besi oral? Biasanya pada 30 hari atau 1 bulan setelah terapi akan terdapat peningkatan kadar HB. Peningkatan kadar HB minimal 1 gram per desiliter setelah 1 bulan terapi menunjukkan adanya respon adekuat, dan ini bisa sekaligus mengkonfirmasi diagnosis ADB. Kemudian kita lanjutkan sampai 3 bulan setelah HB normal dengan tujuan adalah untuk merepresi cadangan besi. Nah, ini adalah beberapa preparat besi yang ada di Indonesia. Biasanya digunakan yang beredar adalah dalam bentuk garam, baik itu ferrous fumarat, kunat atau sulfat. Kemudian ada beberapa yang baru adalah berupa iron polymaltose complex. Kemudian yang paling baru yang belum tersedia di Indonesia itu adalah yang extended release, yaitu caprolidine iron. Yang menjadi acuan untuk menentukan dosis adalah kandungan besi elemental, bukan available iron. Karena biasanya terapi ini sering keliru, karena yang digunakan acuan adalah berdasarkan available iron. Sehingga saya ingatkan untuk para sejawat, sebelum memberikan, harus dipastikan kita mengetahui kandungan besi elemental pada sediaan yang akan kita berikan, baik bentuk drop, sirup, maupun bentuk tablet. Ini adalah beberapa merek yang banyak dikenal, termasuk salah satunya yang mungkin kita sudah familiar yang ada di Kamas. Pemberian terapi oral tidak jarang menyebabkan efek samping, dan ini sering menyebabkan compliance pasien menjadi jelek, ya, terutama di saluran cerna, sakit perut, mual, muntah, diare. Kemudian juga yang sering dikeluhkan adalah tinja menjadi hitam atau gelap dan konstipasi.
harus ada cara untuk membantu meringankan atau mencegah terjadinya efek samping supaya compliance-nya baik. Kita bisa mulai dengan setengah dosis yang direkomendasikan, kemudian kita naikkan bertahap. Bisa juga diberikan dengan makanan pada awalnya untuk mengurangi risiko atau efek samping pada saluran cerna, dengan konsekuensi akan menurunkan absorpsi hingga 50% atau lebih. Atau kita rubah preparatnya, kita bagi dosisnya. Apabila terjadi konstipasi, kita bisa memberikan feses berupa dobusan atau laktosa. Sedangkan terapi parenteral itu bisa berupa terapi besi parenteral. Sebenarnya cukup aman, efektif, tetapi hanya diindikasikan apabila anak tidak bisa mendapatkan besi oral karena adanya malabsorpsi, atau memang tidak ada respon yang disebabkan oleh karena respon yang tidak bagus. Sedangkan transfusi darah ini hanya diindikasikan pada anak ADP dengan HB kurang dari 6 gram per desiliter atau lebih dari 6, tapi dalam kondisi hemodinamik yang tidak stabil, ada chronic heart failure atau infeksi yang berat. Nah, ini perlu kita perhatikan, mengingat bahwa ada dilematis pada saat akan memberikan besi pada kondisi infeksi. Nah, yang harus sejawat ketahui bahwa ternyata pemberian transfusi pada ADP ini justru tidak jarang menyebabkan timbulnya reaksi transfusi yang tidak diharapkan. Untuk prevensi, kita bisa melakukan screening, pemberian suplementasi besi, serta modifikasi dan konseling diet. Yang selama ini kita gunakan adalah screening dengan standar menggunakan HB, hematokrit, dan MCV. Namun biasanya ini terlambat, karena tujuan dari screening itu idealnya adalah untuk bisa mendeteksi pada tahap yang lebih dini. Sehingga gold standard yang selama dipakai, SI, TBC, ferritin, dan saturasi transferin, ini dirasa tidak ideal. Kenapa? Selain mahal, ketersediaan fasilitas juga kadang-kadang berpengaruh, dan kebutuhan sampel darahnya cukup besar. Sehingga AAP mengeluarkan satu publikasi di mana ada satu marker yang disebut sebagai reticulocyte hemoglobin content atau RET-HE yang ternyata bisa menjadi prediktor yang potensial, ya, yang sangat kuat, di mana dia comparable dibandingkan dengan marker besi yang lain, baik itu SI, ferritin maupun transferin. Lalu apa yang dimaksud dengan RET-HE? Yaitu kandungan hemoglobin yang ada di dalam retikulosit. Selama ini kita hanya tahu hemoglobin di dalam sel darah merah, tetapi ini di dalam retikulosit. Sehingga RET-HE ini bisa menggambarkan ketersediaan besi yang secara real time dapat digunakan untuk memproduksi sel darah merah. Sehingga ini bisa menjadi indikator untuk menentukan status besi secara lebih awal, sekaligus bisa untuk memonitoring respon terhadap terapi. Nah, pertanyaannya, dok, kenapa sering saya tidak mendapatkan hasil RET-HE dari printout? Selama kita tidak meminta pemeriksaan retikulosit, biasanya RET-HE tidak akan muncul. Tapi begitu kita minta pemeriksaan retikulosit, akan muncul retikulosit absolut dan RET-HE. Dan ini bisa menjadi marker untuk besi atau ketersediaan besi. Ini adalah beberapa studi publikasi yang membantu untuk meyakinkan bahwa RET-HE ini cukup akurat untuk pengukuran status besi dan comparable dengan marker besi yang lain. Ya. Ada beberapa kelemahan di mana cut-off point untuk membedakan antara pasien sehat dengan iron defisiensi dengan iron defisiensi dengan IDA. Ya. Sehingga yang menjadi masalah adalah belum adanya cut-off point secara universal. Di samping juga ketersediaan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Namun manfaatnya cukup besar karena selain murah, lebih efisien, kemudian juga butuh sampel darahnya sedikit, dan ini tidak dipengaruhi oleh infeksi, inflamasi maupun ganas. Ada indeks lain cukup banyak, tapi mungkin ada satu yang cukup kita familiar, yaitu Manchester Index. Ya, ini cukup banyak atau sering digunakan oleh para sejawat, terutama di daerah karena sangat mudah. Tetapi Manchester Index ini ternyata belum didukung dengan evidence yang cukup kuat, sehingga tidak bisa menjadi marker yang cukup baik untuk deteksi defisiensi besi.
Beberapa guideline untuk screening ada beberapa, tetapi dari WHO direkomendasikan bahwa pada daerah dengan prevalensi yang tinggi lebih dari 40%, dijustifikasi untuk pemberian suplementasi universal tanpa screening individual. Sedangkan prevalensi 20-40% itu perlu dipertimbangkan strategi untuk pemberian regimen suplementasi besi secara intermiten. Sedangkan IDAI, rekomendasi tahun 2011 yang mengacu dari WHO, itu memang tidak diperlukan screening sampai anak usia 2 tahun. Karena pada waktu itu prevalensi anemia kita masih lebih dari 40%. Nah, ini yang mungkin sudah waktunya oleh Satgas ADB untuk dilakukan revisi. Tetapi begitu sudah di atas 2 tahun, sebaiknya dilakukan screening hemoglobin itu setiap tahunnya sampai usia remaja. Ini adalah suplementasi besi. Ada banyak rekomendasi termasuk dari AAP dan CDC. Tetapi dari WHO itu mengeluarkan rekomendasi ya berupa guideline pada tahun 2016 yang nanti bisa dilihat pada slide ini, terutama pada anak preschool ya usia sekitar 2 tahun sampai 5 tahun dan usia sekolah 5 sampai 12 tahun. Nah, sekarang rekomendasi yang penting dari IDAI. Untuk bayi berat mulai rendah, pemberian dosis 3 mg per kilo per hari mulai usia 2 bulan sampai 2 tahun. Aterem cukup dengan 2 mg per kilo, itu usia 4 bulan sampai 2 tahun. Sedangkan untuk anak usia remaja, termasuk prapubertas, itu 60 mg per kilo, dan harus disertai penambahan folic acid sebanyak 400 mg. Ini adalah kecukupan atau kebutuhan besi yang direkomendasikan menurut WHO, dan ternyata dari studi Sianuts itu didapatkan bahwa angka kecukupan besi pada anak-anak di bawah usia 12 bulan itu ternyata 50% lebih, jadi masih rendah ya, termasuk pada usia-usia sekolah usia 9 sampai 12 tahun yang tidak mencapai 50%. Ini adalah modifikasi diet. Kita kenal ada besi hem, ada besi non hem. Ya, besi hem itu biasanya ada di hewani, sedang yang non hem itu ada di nabati. Apabila kita melakukan KIE, mungkin kita harus utamakan untuk pasien mengkonsumsi yang bahan-bahan hewani, mengingat dia mengandung besi hem yang secara biologik mempunyai nilai klinis yang lebih bagus. Dan ada beberapa bahan yang bisa meningkatkan absorpsi, diantaranya vitamin C dan bahan-bahan protein dari hewani. Kemudian yang menghambat adalah seperti teh, kopi, kalsium. Lalu bagaimana kita melakukan konseling diet? Nah, ini mungkin penting bagi kita untuk memberikan KIE pada orang tua maupun keluarga pasien. Pada bayi-bayi berusia lahir sampai umur 4 bulan, kita harus mendorong untuk diberikan ASI eksklusif. Ibu juga disarankan untuk tetap mengkonsumsi vitamin. Pada bayi yang tidak mendapatkan ASI, disarankan untuk diberikan formula, tetapi yang difortifikasi besi. Sedangkan untuk yang risiko tinggi, baik itu prematur maupun yang berat lain rendah, yang dia ASI eksklusif, biasanya kita sudah mulai suplementasi. Di situ disarankan untuk 2-4 minggu pada usia itu. Tetapi kalau kita lihat dari rekomendasi IDAI, bisa diberikan pada usia 2 bulan. Sedangkan yang tidak formula, tidak breastfeeding, itu kita berikan formula yang difortifikasi besi, bisa dengan ditambah suplementasi besi. Pada usia 4-6 bulan, tanpa memandang status besi, kita harus sudah memulai memberikan suplementasi besi. Sedangkan yang berisiko tinggi, kita harus melakukan screening, terutama yang tidak mendapatkan suplementasi besi, maupun tidak mendapatkan susu yang diformulasi besi. Sedangkan pada usia 6 bulan, ini maksudnya sampai 9 bulan, kita meneruskan suplementasi besi, tetapi sudah diberikan makanan yang mengandung vitamin C, minimal 1 kali per hari, yang kemudian kita tingkatkan bertahap, ya. Kalau perlu ditambahkan dengan sereal yang sudah difortifikasi dengan besi. Sedangkan pada saat usia sudah 9 bulan sampai 18 bulan atau 1,5 tahun, tolong dihindari pemberian susu sapi segar sebisa mungkin sebelum sampai usia 12 bulan. Ya, justru yang harus ditingkatkan adalah makanan-makanan yang mengandung atau kaya besi. Dan ini juga yang penting adalah harus membatasi konsumsi secara berlebihan.
Sedangkan di atas usia 18 bulan sampai remaja, ini harus didorong untuk penggunaan makanan-makanan kaya besi seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu diet iron, ya, baik hewani maupun nabati. Batasi penggunaan susu sapi segar, setidaknya tidak melebihi 25 oz per hari, dan meneruskan suplementasi besi, terutama yang mendapatkan ASI sampai usia di atas 12 bulan. Sedang usia remaja, kita harus membiasakan makan makanan yang kaya besi, termasuk makanan yang mengandung vitamin C, kemudian membatasi konsumsi kopi dan teh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai take home message. Ya, saya kira data tentang prevalensi ADP maupun defisiensi besi ini penting, terutama untuk menentukan apakah kita perlu melakukan screening atau tidak. Nah, dokter seharusnya mampu ya untuk membedakan tahap-tahap defisiensi besi, mulai dari depresi, defisiensi besi sampai dengan anemia defisiensi besi. Dan dokter harus bisa melakukan screening mulai dengan marker yang paling sederhana sampai yang terbaru apabila fasilitas memungkinkan, sekaligus bisa mendiagnosis ADP. Red HE atau reticulocyte hemoglobin content itu saat ini menjadi marker besi yang potensial, terutama untuk bisa men-screening defisiensi besi secara lebih awal, tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan cut-off point universal. Dokter juga harus bisa melakukan tata laksana yang komprehensif pada ADP. Nah, dari sebagai pesan yang terakhir bahwa pencegahan ADP ini jauh lebih penting untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Caranya dengan screening, dengan suplementasi besi, termasuk modifikasi dan konstitusi yang kita bisa lakukan dalam praktek kita sehari-hari. Prinsipnya bahwa anak sehat Indonesia yang bebas anemia defisiensi besi akan membuat masa depan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih cerah. Saya kira cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Eni selaku moderator. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Susanto. Terima kasih kepada Dr. Susanto Nugroho, spesialis anak konsultan, yang telah menyampaikan materinya dengan cukup jelas. Saat ini tibalah kami buka untuk diskusi atau sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Yang pertama dari Dr. Aris Faseriandi, Idai Aceh. Pertanyaan ditujukan kepada Dr. Diaris Kuntartiri, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum, izin bertanya Dok, apakah pemberian suplemen zat besi kita berikan pada semua kasus congenital heart disease? Diberikan mulai kapan, sampai kapan, dan bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap kadar zat besi pada kasus congenital heart disease, maksudnya interval pemeriksaan. Terima kasih dokter. Kami persilakan Dr. Diaris untuk menjawab. Dr. Dianis, kok suaranya nggak kedengaran ya? Kok nggak kedengaran? Tes. Iya. Udah? Ya. Ada Dok? Ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Eni. Pertanyaan dari Dr. Aris Faseriandi ya dari Aceh ya Dok ya tadi ya? Dari Aceh, betul. Ya, baik. Ya, saya akan mencoba menjawab. Memang pada jurnal-jurnal dikatakan bahwa semua kasus penyakit jantung bawaan bisa atau sangat berisiko atau risiko tinggi mengalami anemia defisiensi besi. Pada kasus yang mana yang bisa diberikan? Pada penyakit jantung bawaan asianotik juga bisa diberikan karena pada umumnya anak-anak di atas 6 bulan kan sudah tidak mendapatkan ASI, sehingga apabila ASINya mungkin sudah mengandung kurang ya dari zat besi, sehingga sudah boleh diberikan. Itu karena biasanya pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan yang asianotik, dia bisa juga anemia defisiensi besinya, satu bisa dari nutrisi, yang kedua bisa juga karena perjalanan alamiah penyakit. Dari beberapa literatur dikatakan dengan pemberian zat besi itu akan perbaiki left ventricular function, jadi fungsi jantung kiri. Ada beberapa itu biasanya kita juga
mungkin bisa dibuka beberapa jurnal menyatakan dengan pemberian zat besi maka akan perbaiki anemia kronis yang terjadi pada anak-anak yang mengalami gagal jantung sebagai perjalanan alamiah dari penyakit jantung bawaan yang asianotik. Sedangkan pada penyakit jantung bawaan sianotik tadi saya sudah sampaikan, kapan diberikan? Sebaiknya mungkin bisa diberikan pada usia lebih dari 6 bulan. Memang baiknya kalau anak dengan penyakit jantung bawaan yang asianotik, mungkin sudah dijelaskan tadi dari presentasi Dr. Susanto bahwa kita tidak mau sampai terlambat dengan pemeriksaan darah lengkap yang kita baru melihat ada kelainan, mungkin bisa dilakukan screening sebelumnya. Dari beberapa literatur dikatakan pemberian zat besi bisa diberikan sampai yang paling cepat itu 12 minggu ya, tapi ada beberapa jurnal lain mengatakan bisa diberikan selama 6 bulan. Saya rasa itu Dr. Reni. Terima kasih. Dr. Aris. Demikian Dr. Aris. Yang kedua untuk Dr. Diaris Muntardi dari Dr. Gayatri Baskoro. Pertanyaannya, batasan anemia untuk anak dengan polisitemi. Sianotik terjadi bila HB yang tereduksi lebih 5 gram per sen. HB yang kurang dari 5 gram per sen, apa bisa terjadi sianosis? Apakah ada firasat lain untuk mengatakan sianotik spell selain klinis? Sampai kapan, banyak Dr. Garis, sampai kapan suplemen besi diberikan kepada PJT sianotik? Baik. Terima kasih banyak Dr. Reni atas pertanyaannya juga. Ini pertanyaan dari Dr. Gebiar ya. Dr. Gebiar dari Jember kalau nggak salah ya dok. Baik, mungkin jawaban yang pertama tentang polisitemia. Sebetulnya memang polisitemia itu terjadi pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan sianotik karena merupakan respon ya. Jadi karena kronik hipoksemi tadi HB-nya diproduksi lebih banyak, dia mau nggak mau pasti terjadi polisitemia. Sekarang mungkin saya bisa share screen sebentar ya tentang yang ini sebetulnya udah tak masukkan gimana? Mau share screen dulu. Jadi pada anak-anak dengan HB 6 tadi ya kurang dari 5 ya memang agak sulit ya untuk menentukan apakah dia bisa atau tidak dilakukan kita lihat apakah dia anemia atau tidak. Sebentar saya share. Ini gimana? Share langsung ya. Ini sudah kelihatan? Ya, kelihatan nggak dok? Kelihatan. Ini saya, nah ini tadi bahwa HB yang tereduksi adalah 5 gram per sen. Jadi ini contohnya, memang anemia jadi tidak kelihatan. Misalnya dia HB-nya 6, jadi di dalam tubuh kita sudah ada 3, kita butuh 2 lagi. Jadi 3/6 kali 100%. Memang jadinya dapatnya sekitar 50%. Jadi dia baru kelihatan biru pada saturasi 50. Bagaimana supaya kita bisa tahu dia bisa biru? Ya kita harus naikkan HB-nya dengan pemberian transfusi. Ini juga mesti kita lihat kalau anak orang normal tuh HB-nya 15 memang pada saturasi 75 sampai 80% sudah tampak. Jadi ngitungnya 3/15. Jadi kan 1/5 ya, 20 ya, 20%. 100 dikurangi 20%. Jadinya 80% dia sudah tampak biru. Memang kita harus betul-betul evaluasi. Jadi pada polisitemia HB-nya 20 sudah saturasinya jadi tinggi karena dia sudah perbaikan karena adanya hipoksia kronis tadi dia membentuk HB lebih banyak ya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah bisa menentukan? Nah ini kalau cyanotic spell itu satu-satunya memang klinis. Jadi kalau anaknya cyanotic dengan nafas dalam dan cepat, kita tentukan kalau bisa pemeriksaan analisis gas darah, alhamdulillah bisa lihat asidosis metabolik berat. Tapi kalau nggak ada dan mungkin sulit dilakukan untuk mengambil darah arteri, ya saya rasa klinis memang nomor 1. Sampai kapan suplemen besi pada PJB cyanotic? Tentu saja karena pasien dengan kronik hipoksemi dan adanya tadi kompensasi ya dan zat besi itu sangat dibutuhkan. Apalagi anak-anak ini dengan anemia defisiensi besi ditambah kronik hipoksemi. Sampai kapan? Ya sampai tata laksana korektif dilakukan. Jadi kalau sudah tata laksana korektif dilakukan dengan HB yang sudah tercukupi dengan koreksi dari strukturnya diperbaiki ya bagus gitu. Jadi kasihan pada pasien ini kalau supaya tidak dikasih besi, dia sudah kronik hipoksemi, kekurangan zat besi, ditambah anemia lagi. Jadi dua keadaan ini semakin memperberat anak-anak dengan penyakit jantung bawaan sianotik.
Saya rasa itu ya, Dok. Terima kasih, Ya. Dokter Reni. Terima kasih Dr. Diaris. Mudah-mudahan Dr. Dian puas dengan jawaban Dr. Diaris. Saya bagi ya. Sekarang kepada Dr. Susanto Nugroho, spesialis anak konsultan. Yang pertama pertanyaan dari Dr. Rampis. Izin bertanya, Dok, apakah ada dosis maksimal pemberian preparat besi, misalnya pada anak yang mengalami obesitas? Silakan Dr. Susanto. Ya, terima kasih Dr. Reni. Saya kira pertanyaan bagus, karena selama ini kita kadang-kadang menjadi dilematis untuk menentukan dosis pada anak-anak dengan obesitas. Saya kira kalau selama ini yang menjadi kesepakatan kita menggunakan berat badan ideal, dosis tidak berubah, karena dosis itu berdasarkan berat badan. Jadi kita bisa memberikan dosis tetap 3-6 mg. Itu untuk treatment atau terapi. Sedangkan untuk suplementasi kita bisa tetap memberikan berdasarkan riwayat persalinannya. Maksudnya apakah dia termasuk BBLR atau preterm atau aterm. Kalau pada BBLR kita tetap menentukan diberikan dosis dengan 3 mg per kilo, sedangkan untuk yang aterm kita menggunakan dosis 2 mg per kilo. Jadi bukan dosis maksimalnya tetap 6 mg, tetapi untuk penghitungan atau penentuan berapa yang akan kita berikan, itu biasanya kita tetap menggunakan berat badan koreksi atau setidaknya berat badan ideal. Saya kira begitu Dr. Reni. Oke. Terima kasih Dr. Susanto. Mudah-mudahan Dr. Rampis puas dengan jawaban Dr. Susanto. Yang kedua dari Dr. Arif Rahman ditujukan kepada Dr. Susanto Nugroho. Pertanyaannya, mohon izin bertanya dokter, pada bayi dengan ASI eksklusif sering terjadi anemia defisiensi besi. Apa perlu kita lakukan pemeriksaan rutin ferritin, serum iron, PIBC pada bayi dengan ASI eksklusif? Dan sebaiknya usia berapa ya dok? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Dokter Reni. Ini sangat bagus ya, karena sebenarnya dari UKK Hematologi pun pada saat ini sebenarnya sudah harus melakukan revisi rekomendasi, terutama dari Satgas ADP. Kenapa? Karena itu dibuat pada tahun 2011, di mana pada tahun sebelum itu prevalensi anemia di negara kita itu masih tinggi, yaitu lebih dari 40%. Ya, sehingga pada waktu itu rekomendasinya adalah tidak dilakukan screening, jadi langsung kita berikan suplementasi besi. Nah, dasarnya apa? Karena dari banyak penelitian itu terbukti bahwa pada usia 2 bulan, khususnya pada bayi-bayi yang berat badan rendah, itu ternyata pemenuhan kebutuhan besi dari ASI itu tidak lebih dari 50%. Ya. Jadi sangat kurang. Sedangkan pada bayi aterm itu pada usia 4 bulan itu kecukupan besi dari ASI itu tidak lebih dari 40-50%. Sehingga itu menjadi dasar kenapa kita memulai pemberian pada usia 2-4 bulan. Ya. Tetapi nanti dengan kita mengetahui prevalensi real time saat ini, kita bisa menentukan apakah kita cukup dengan suplementasi besi tanpa screening atau kita sudah memulai pemeriksaan screening. Dan ini nanti terkait dengan pertanyaan yang bagus Dr. Reni dari guru saya Prof. Sutaryo, ya, itu mengenai screening dan sebagainya. Jadi kalau memungkinkan kita bisa melakukan screening, ya, karena rekomendasi itu kan sebenarnya sudah dari 2011. Sebenarnya sudah expired, ya, yang harus sudah direvisi. Kita bisa melakukan screening itu kalau pada bayi aterm kita mulai umur 4 bulan kita sudah bisa melakukan screening, atau paling telat itu 6 bulan kita sudah melakukan screening. Tapi kalau untuk bayi yang lahir berat badan rendah atau preterm, itu kita bisa melakukan screening lebih awal, yaitu pada usia 2 bulan. Ya, itu kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita masih berpatokan dari rekomendasi dari Satgas ADP, kita sebenarnya tidak perlu melakukan screening sampai usia 2 tahun. Ya, jadi
ini adalah satu perbedaan antara rekomendasi yang masih berlaku sampai saat ini dengan update data, update publikasi yang ada pada saat ini. Ya. Jadi suplementasi tetap kita berikan, screening kalau memungkinkan kita tetap bisa lakukan. Baik, Dr. Edi, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Susanto Nugroho. Saya kembali kepada Dr. Diaris Mintapuli. Dr. Diaris Mintapuli, ada pertanyaan dari Dr. Asing Retno Wulandari. Pertama, untuk pasien critical congenital heart disease dengan pemberian terapi zat besi, apa diperlukan juga pemberian laktulosa untuk mencegah komplikasi konstipasi karena pemberian zat besi? Yang kedua, apakah diperlukan pemeriksaan darah lengkap secara berkala pada saat pemberian terapi besi pada pasien critical congenital heart disease? Silakan Dr. Haris. Ya, baik, terima kasih Dr. Reni. Mungkin ini pasien cyanotic ya, cyanotic PJP ya. Jadi pada pasien dengan penyakit jantung bawaan yang cyanotic, memang efek samping dari terapi besi ini juga saya juga mengalami ya beberapa pasien dengan konstipasi. Memang seringkali kalau kita memakai ada beberapa preparat tertentu itu kita juga berikan edukasi kepada orang tua karena konstipasi fungsional yang terjadi. Tapi jangan lupa kalau anaknya sindrom, tolong dicek juga mungkin ada kelainan hipotiroid atau yang lain dulu. Jadi tolong juga dievaluasi apakah ada hipotiroid karena sering juga datang dengan konstipasi. Yang kedua, memang diberikan laktulosa, saya rasa oke, tetap bisa kita berikan karena juga mencegah serangan cyanotic ya. Kalau spell dia akan tercetus karena SVR-nya menurun sehingga bisa terjadi serangan cyanotic. Ada juga dari company ya, ada satu perusahaan yang nggak bisa sebut merek ya, nanti bisa tanya, itu ada yang lebih tidak konstipasi zat besi yang diberikan pada pasien-pasien ini. Terus tadi pemeriksaan darah lengkap apakah rutin dilakukan? Ya sebetulnya sebaiknya sebelum anak mengalami menjalani tindakan koreksi, baiknya juga memang diperiksa apakah dia mengalami anemia defisiensi besi pada anak-anak dengan cyanotic ini. Namun dari banyak literatur sebetulnya tanpa periksa pun paling banyak di negara-negara kita ya atau negara berkembang itu anak sudah mengalami anemia defisiensi besi. Jadi saya rasa kalau memang limited area atau sedikit budget untuk pemeriksaannya nggak ada, ya kita berikan langsung untuk untuk pemberian suplementasi besi. Mungkin ada tambahan dari Dr. Susanto ya dok untuk suplementasi besi ini. Ya, ya, mungkin saya tambahkan, ini juga ada pertanyaan dari Dr. Herianto, SPA, ya, dia menanyakan berapa dosis suplementasi besi. Mungkin untuk rekomendasi dari Satgas ADB IDAI masih kita bisa gunakan, dan itu juga masih relevan. Itu saya lihat dari beberapa publikasi terakhir, dosis yang disarankan itu juga masih berkisar itu. Jadi untuk bayi dengan berat lahir rendah, sebaiknya mulai usia 2 bulan kita memberikan suplementasi besi sebesar 3 mg per kilogram berat badan per hari, itu mulai usia 2 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Ya, kalau kita mau melakukan screening, bisa dilakukan screening itu setidaknya sekitar usia 4 bulan, tapi bisa dilakukan di bawah usia. Sedangkan untuk bayi aterm, kita memulai pada usia 4 bulan dengan dosis 2 mg per kilo per hari. Dan itu juga diberikan sampai usia 2 tahun. Ya. Sedangkan untuk di atas usia 2 tahun, dan itu bisa diberikan sampai sekitar 12 tahun, sampai akhir sekolah dasar, itu menggunakan 1 mg per kilo per hari, tetapi tidak harus diberikan daily dose. Artinya, kita cukup bisa memberikan 2 kali seminggu, dan itu pun diberikan hanya 3 bulan berturut-turut setiap tahunnya. Ya, kecuali di atas 12 tahun kita tidak menggunakan berat badan, tapi bisa langsung menggunakan 60 mg besi elementer per kilo, cuman harus ditambahkan dengan asam folat sekitar 400 mikrogram per hari. Jadi itu adalah untuk dosis suplementasi besi.
Ini juga ada terkait, tadi ada pertanyaan yang saya tambahkan sedikit Dokter Eni, mumpung ini. Ya, silahkan. Apakah perlu dok kita harus melakukan screening dulu sebelum memberikan suplementasi besi? Nah, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO, bahwa kalau kita prevalensi anemi masih di atas 40%, kita boleh langsung memberikan suplementasi besi tanpa melakukan screening individual. Tetapi karena sebenarnya kita sudah di bawah 40%, meskipun angka pastinya juga tidak begitu jelas, tadi sekitar 36,5% sama 32%, itu sebaiknya kita sudah melakukan pemberian suplementasi disertai dengan screening. Nah, screeningnya apa saja? Kalau sejauh dengan keterbatasan fasilitas, kita tetap bisa menggunakan marker sederhana seperti HB, hematokrit, kemudian MCV, ya. Syukur-syukur kalau bisa marker yang lebih lanjut status besi seperti SI, TBC, ferritin itu sudah jauh lebih bagus, ya. Tetapi seperti reticulocyte hemoglobin content itu masih tidak banyak center yang bisa melakukan itu. Saya kira itu mungkin Dr. Dani. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sutanto. Tadi pertanyaan dari Dr. Sutanto sudah dijawab ya, Dr. Oh, belum. Saya lanjutkan Dr. Dani ya. Ini yang pertama tadi, apakah pemeriksaan HB di Malang termasuk biaya yang di-cover oleh BPJS? Yang kedua, apakah usaha hematonkologi akan survei anemia pada anak kurang dari 2 tahun supaya suplementasi besi tanpa screening segera diberikan? Yang ketiga, apakah Kemenkes sudah setuju dengan suplementasi besi pada anak kurang dari usia 2 tahun dan diikuti dengan program resmi dari Kemenkes? Saya persilakan Dr. Susanto. Terima kasih Dr. Eni. Terima kasih kepada Prof. Taryo yang bersedia hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah pemeriksaan HE di Malang termasuk yang di-cover oleh BPJS? Jadi sebenarnya begini, Prof. Jadi untuk pemeriksaan reticulocyte hemoglobin content itu sudah termasuk include menjadi satu paket dengan pemeriksaan retikulosit. Dan itu juga merupakan satu paket yang di-cover oleh BPJS. Nah, cuman kalau kita tidak meminta pemeriksaan retikulosit absolut, biasanya RET-HE juga tidak akan muncul. Karena secara program di computerize itu menjadi satu paket. Jadi nanti akan muncul retikulosit absolut dengan retikulosit hemoglobin content atau RET-HE. Nah, dari situ kita bisa menjadikan salah satu marker untuk menentukan baik untuk screening maupun untuk diagnostik. Jadi itu di cover Prof kalau di Malang, dan kita sudah rutin melakukan pemeriksaan RET-HE. Meskipun kita belum punya studi yang secara terstruktur lebih bagus untuk lebih melihat manfaat dari RET-HE ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah UKK hematologi onkologi akan survei anemia pada anak di bawah 2 tahun supaya suplementasi besi tanpa screening segera diberikan? Ini adalah kebutuhan yang mendesak, ya. Dan saya kira mungkin perlu harus kita sampaikan, terutama saya akan menyampaikan juga kepada Ketua UKK Hemato-Onko, Dr. Bambang Sudarwanto, spesialis anak konsultan, bahwa memang sudah waktunya. Karena rekomendasi yang pertama itu 2011 berdasarkan prevalensi anemia kita yang masih di atas 40%. Nah, kalau kita ternyata itu sudah di bawah 40%, sesuai dengan guideline atau rekomendasi WHO, seharusnya kita sudah mulai memasukkan screening di dalam program untuk anak-anak di dalam pencegahan anemia. Jadi saya kira suplementasi tetap bisa dijalankan, tetapi harus dilakukan pemeriksaan screening pada usia-usia tertentu di mana resiko untuk mengalami defisiensi atau ADB itu relatif lebih tinggi. Terus kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah Kemenkes sudah setuju dengan suplementasi besi pada anak usia kurang 22 tahun? Setahu saya memang dari rekomendasi ini belum sepenuhnya disetujui oleh Kemenkes, ya. Meskipun pada kenyataannya sudah cukup banyak sejawat yang melakukan suplementasi secara pribadi di dalam praktek sehari-hari, mengingat manfaat yang penting dari suplementasi ini. Tetapi saya kira yang jauh lebih penting adalah bagaimana UKK itu membuat satu penelitian yang nantinya bisa menjadi data dasar
untuk disampaikan kepada Kemenkes ya terkait dengan revisi dari rekomendasi yang dikeluarkan pada 2011 yang lalu. Karena berdasarkan data terbaru itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh Kemenkes untuk bisa dijadikan program nasional. Karena begini, suplementasi besi pun pada saat ini di kalangan peneliti itu masih banyak kontroversi. Ada beberapa kelompok yang justru mengkhawatirkan pemberian suplementasi besi tanpa screening, mengingat bahwa ada efek samping dari besi, terutama pada beberapa kondisi infeksi, termasuk di Indonesia sebenarnya, karena kita termasuk yang hiperendemik malaria. Ya. Tetapi ada juga yang setuju bahwa itu tetap harus dilakukan. Suplementasi besi yang disertai dengan screening itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui kondisi lebih awal, sehingga kita menentukan waktu pemberian suplementasi itu menjadi lebih tepat. Saya kira itu mungkin Dr. Penny. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Prof. Taryo mudah-mudahan berkenan dengan jawaban dari Dr. Susanto Nugroho, spesialis anak konsultan. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk di saya. Saat ini telah sampailah di penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Susanto Nugroho, spesialis anak konsultan, dan Dr. Diaris Muntati, spesialis anak konsultan sebagai pemateri, dan PT Nicholas Laboratories sebagai mitra. Serta terima kasih kepada seluruh peserta simposium. Sampai bertemu kembali pada acara simposium Mahameru online yang ketiga, insya Allah pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Saya Reni Suwarnati selaku pemandu acara. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.